Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sehat semuanya? Ya, syukurlah Anda sehat. Minggu lalu Anda melanjutkan pemikiran politiknya dengan Pak Datu nampaknya, ingat saya. Iya. Oh, komunisme. Ya, berarti lanjutannya. Nah, hari ini kita akan lihat pemikiran, selalu gitu ya, pemikiran filsafat itu jangan kaget ya kalau hari ini dapat apa besok dibantah gitu. Jadi hari ini itu ini nampaknya yang terbaik, besok lagi pertemuan lagi enggak ini lebih bagus yang ini, nanti besoknya lagi lah ini kemarin kayak, terus kemudian sampai akhir kita sia-sia belajar semua ya gitu. Kita kayak terus artinya poinnya adalah bahwa selalu akan ada nanti kritik dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain gitu ya. Bahwa kritik itu bisa jadi apa yang dikritik menyempurnakan atau bisa jadi menolak total apa yang sudah dipikirkan sebelumnya. Nah, kita hari ini belajar tentang pemikirannya satu filsuf perempuan namanya Hannah Arendt. Bukunya, karyanya cukup banyak, tapi yang dipilih untuk kita belajar hari ini adalah pemikirannya tentang totalitarisme. Salah satu bentuk nanti kita akan lihat totalitarisme adalah salah satunya adalah komunisme. Kemarin itu Anda belajar itu. Ada macam-macamnya gitu. Jadi ada beberapa yang ikut kategori, nanti kita akan lihat kategori totaliter itu seperti apa, dan ternyata ada ideologi-ideologi di bawahnya yang ini termasuk totaliter nih gitu. Ini termasuk gitu. Salah satunya adalah komunisme gitu. Nama filsufnya Hannah Arendt. Orangnya cukup unik pemikirannya, tapi susah dipahami sebenarnya. Disclaimer dulu, mungkin tidak akan bisa tuntas menjelaskan. Harapan saya kalau kelas gini ini, setelah ini Anda baca tertarik untuk baca sendiri lebih lengkapnya pemikirannya gitu pasti. Gitu. Pasti gitu. Supaya kalau membaca itu ada kira-kira ini yang kata Pak Ges kemarin, ada petanya dulu gitu. Tapi detail-detailnya itu Anda perlu baca sendiri. Bukunya ini cukup banyak gitu. Nanti saya tunjukkan. Buku yang kutipan yang di sini itu The Origin of Totalitarianism gitu. Dan bukunya tentang pemikiran politiknya cukup banyak gitu. Saya beri pengantar dulu begini. Saudara-saudara, kita belajar waktu itu juga tentang demokrasi, dan sejauh ini kita hari ini juga menganut sistem demokrasi gitu ya. Tapi jangan gelap mata atau jangan melihat kemudian sangat mendewakan demokrasi. Ya, kritiknya adalah nih, ide pertama yang saya tampilkan adalah demokrasi itu menumbuhkan fenomena populisme gitu. Ada ide tentang keunggulan ras atau pengunggulan identitas atau juga atas nama agama. Jadi kan namanya demos, kratos, rakyat yang berdaulat itu orang berlomba-lomba untuk tampil di depan publik untuk dipercaya gitu kemudian. Karena semua punya kebebasan, punya peluang yang sama, maka Anda berlomba-lomba nih kan gitu. Hari-hari ini kan capres calon presiden juga berlomba-lomba mana untuk meraih dukungan publik kan itu populis itu, untuk meraih dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan caranya kesukuan kah, atau dengan cara macam-macamnya apa base-nya gitu, dengan cara kampanye kah yang menarik untuk orang muda kah, atau dengan cara yang tampak intelektual kah gitu, yang semua berlomba-lomba itu. Nah, ada populisme kanan yang mirip di tahun ini, lihatin populisme yang kanan, makanya ada dikenal populisme kanan itu yang mirip dengan Hitler dan Mussolini, yang mengeksploitasi politik identitas, keagungan bahwa kita ini bangsa besar. Indonesia sedikit banyak Anda lihat para tokoh pendiri bangsa kita ini kan kebanggaan, kita bertanah air satu, tumpah darah satu, itu agak ke kanan ya gitu. Agak ke kanan ya gitu. Kita orang-orang bangsa besar, bangsa berdaulat, jangan mau dijajah oleh antek-antek, itu kanan. Tapi dijual dengan embel-embel nasionalisme. Itu kanan. Itu populisme juga. Kan Anda sudah lama dijajah 3,5 abad, saatnya kita bangsa ini maju ke depan. Semuanya setuju, NKRI. Ada yang kiri, tapi yang kiri ini juga sama, juga hasil dari demokrasi sebenarnya.
Jadi demokrasi itu pada pengantar ini sebelum masuk ke Hannah Arendt akan saya lihatkan tahun 60 70-an mengangkat ideologi konflik kelas gitu. Sama juga gitu. Ini yang kuat di komunisme. Ketika banyak terjadi perkembangan industri, ekonomi naik, kapitalisme kemudian ikut di belakangnya bahwa penumpuan modal itu menjadi penting terus gitu. Kemudian yang kemudian kalah adalah orang-orang yang tidak punya akses kepada sumber daya modal itu. Benar ya? Para pekerja, kelas-kelas pekerja. Maka kemudian digaungkan, jangan mau Anda diperbudak, Anda kerja capek-capek di perusahaan mobil, tidak bisa beli mobilnya kan Anda? Hanya jadi, bayangkan orang jadi montir, masang ban di perusahaan mobil, misalnya sampai pensiun 30-40 tahun. Bisa kecapean beli mobilnya? Nah, waktu itu belum gitu. Tapi sekarang kan bisa Pak gitu. Para pekerja aja, hebatnya kapitalisme begitu. Sekarang, ini untuk kritik yang sekarang. Jadi kemudian yang kiri, makanya sering kalau kita dengar Anda belajar itu ada kanan dan kiri. Kanan itu yang mengutamakan populisme yang kanan, yang ultra, bahkan ada istilahnya sekarang ultra kanan itu. Muncul lagi di Jerman itu ultra kanan itu. Keunggulan Anda dengan bentuk-bentuknya sekarang, Make America Great Again. Itu ke kanan ya. Karena orang capek di kiri mungkin. Maunya adalah orang merindukan kan Anda susah kan hidupnya, maka kita harus hentikan orang-orang asing masuk ke Amerika, kita buat tembok aja untuk Amerika dan kita buat Amerika berjaya kembali. Oke. Itu titiknya adalah jangan lupa demokrasi itu bisa menghasilkan dua sentimen yang berbeda. Maka kita lihat pemikirannya Hannah Arendt, seorang filsuf politik asal Jerman Amerika yang lahir tahun 1906. Dikenal dengan pemikirannya itu totalitarisme yang kita akan bahas hari ini, kebebasan dan ruang publik. Karyanya cukup banyak, saudara-saudara. Banyak juga dia reportase karena dia juga jurnalis juga. Mereportase, salah satu reportase yang banyak dibaca adalah Ehmen in Yerusalem. Ehmen itu salah satu tentara Nazi yang tertangkap terus dibawa ke pengadilan internasional. Dia meliput setiap detik, setiap waktu Ehmen itu dihadapkan dalam pengadilan. Yang poinnya yang penting adalah bahwa Ehmen tidak pernah merasa bersalah menggas orang-orang Nazi, orang-orang Yahudi. Karena justru dia akan merasa bersalah kalau dia tidak melakukan perintah pemimpinnya. Itu nanti disebut Hannah Arendt menyebutnya banalitas kejahatan. Ketika kejahatan tidak lagi dianggap sebagai yang jahat. Gampangannya orang Surabaya ngomong ngapal gitu. Ketika orang terbiasa bohong, maka bohong bukan lagi sebuah kejahatan, biasa aja. Ketika korupsi menjadi biasa, biasa Indonesia itu. Di situ Anda tidak lagi sadar bahwa itu kejahatan. Bandal. Banal itu kan, ini tempat buangnya kotoran manusia. Kan terbiasa kotor. Anda kan tidak menyadari bahwa itu kotor sebenarnya kan gitu. Ya biasa Pak, itu memang jalannya kotoran. Orang sudah biasa tawuran, terbiasa lihat kekerasan, maka nggak ada yang menakutkan dari tawuran ini. Biasa aja. Karya-karyanya cukup banyak. Itu The Origin of Totalitarism. Ini yang kutipannya yang di sini. Bukunya cukup besar dalam bahasa Inggris, 500-an halaman dan tiga bagian besar. Saya tunjukkan nanti. Kita fokus di buku itu saja. Terus ada The Human Condition Between Past and Future on Violence. Enggak. Itu masing-masing temanya beda-beda. Gitu. Tema-tema politiknya ada di situ. Gitu. Oke, kita masuk ke ini. Ingat ada hubungannya dengan nanti yang demokrasi di awal. Kita masuk ke buku utama ini ya gitu. Sebenarnya buku ini itu cukup besar. Ada 3 bagian besar di buku ini. Yang saya tunjukkan di situ itu adalah antisemitisme. Makanya kita bahas satu-satu ini. Antisemitisme, lalu imperialisme, lalu totalitarisme. Totalitarisme itu bab ketiga dari buku ini, The Origin of Totalitarianism.
Makanya saya berikan peta supaya nanti Anda baca. Dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, itu saya tunjukkan, itu sudah ada bahasa Indonesianya, terjemahnya bagus. Hanya bukunya agak lama, terbitan lama, tapi bagus terjemahannya gitu. Masing-masing dibuat 3 jilid, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya 1 jilid penuh itu, makanya 500-an halaman. Bagus. Anda harus ingat, tahun diterbitkan buku ini itu 51. Yaitu saya tulis di situ itu tahun di mana setelah Perang Dunia II sudah berakhir. Hitler kalah. Oke, tapi masih ada Joseph Stalin. Betul. Soviet masih. Karena kan setelah itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua adalah sekutu kan? Sekutu Amerika, dan yang satu adalah blok Uni Soviet. Tapi sejarah mencatat tidak boleh ada matahari kembar, karena pemenang Perang Dunia ini sama-sama 2 kekuatan besar, satu Amerika, satu blok komunis. Maka mereka kemudian yang terjadi adalah perang ideologi, perang dingin kemudian. Sama-sama pemenang ini, siapa nih paling hebat nih gitu. Siapa nih paling hebat nih, mulai melancarkan hegemoni tentang ideologi kemudian. Tidak ada lagi perang-perang fisik, maka perangnya adalah meluaskan wilayah kekuasaan ideologisnya. Kuat-kuatan antara yang liberal dengan yang komunis kemudian. Nah, selalu pemikiran politik itu, kenapa tahun itu menjadi penting ya? Selalu pemikiran politik itu paskahnya ya. Waktu kok nggak muncul waktu zaman Hitler, Pak? Ya orang pemikirannya Hannah Arendt itu merefleksikan yang sudah terjadi dan yang masih terjadi juga. Yang sudah terjadi adalah Hitler. Kok segitu parah ya gitu. Nanti kita akan lihat. Dia merefleksikan bagaimana Hitler dengan Nazi, nasionalis sosialisnya bersama Italia dan Jepang. Bloknya kan begitu. Italia, Jepang, Jerman. Sekutu banyak nih. Sekutu banyak itu. Jadi kita akan melihat itu. Maka kita akan mulai dengan apa yang Hannah Arendt sebutnya itu di antisemitisme. Ini bagian 3-nya yang saya kutip. Harus sepaket ya ini ya. Antisemitisme ditopang sama imperialisme, jadilah totalitarisme. Sepaketnya begini. Kita lihat apa itu antisemitisme. Bagi yang sudah pernah baca atau mungkin sudah tahu, atau yang belum pernah, saya jelaskan begini. Urean bangkitnya antisemitisme di Eropa Barat dan Tengah itu sekitar abad 19-an. Apa itu sebenarnya? Gerakan rasis sebenarnya. Yang fokus utamanya adalah prasangka atau kebencian terhadap Yahudi. Kenapa Pak Yahudi gitu? Tidak ada satu alasan yang sejauh ini bisa mewakili yang menarik ya, yang kuat ya gitu. Tapi kalau Anda lihat sejarahnya, ada kisah sebelumnya itu orang Perancis Dreyfus bacanya gimana itu, yang dia kemudian dihukum karena dia adalah keturunan Yahudi gitu. Ada satu narasi yang coba digulirkan sejak abad, ada xenofobia itu, ada satu ketakutan yang nih Yahudi akan menguasai dunia. Yahudi akan menguasai dunia. Ada ketakutan itu kemudian. Nah, maka negara-negara termasuk kemudian Jerman, ini fokusnya penyelidikannya Hannah Arendt itu di Jerman. Fokusnya penyelidikan di Jerman. Salah satu komponen penting antisemitisme politik adalah nasionalisme, yaitu di mana penganutnya seringkali secara salah menuduh kaum Yahudi sebagai warga yang tidak loyal. Ini bikin apa-apa, bikin kita tidak maju-maju, bikin ekonomi kita rusak nih ya. Orang Yahudi tidak sungguh-sungguh jadi warga negara yang loyal. Anda bisa deteksi hari-hari ini mungkin ada ya gitu. Kita menuduh satu etnis tertentu yang bikin, di Indonesia zaman reformasi teman-teman Tionghoa jadi sasarannya. Yang bikin ekonomi rusak Indonesia adalah Tionghoa. Maka kita jarah. Ekonomi dikuasai hanya oleh orang-orang etnis itu saja.
Ini nuansanya begitu. Antisemitisme itu. Yahudi dilarang masuk, kata-kata ini. Saya tunjukkan ini. Antisemitisme dikuatkan dengan nanti propaganda. Untuk sampai nanti totaliter itu. Ini bisa muncul dengan apa? Demokrasi tuh. Jangan dikira ini dilepas demokrasi ya gitu. Ini bisa muncul, saya katakan, totalitarisme ini bisa muncul dengan demokrasi. Orang kan dengan demokrasi bebas berpendapat. Bebas dong. Semua punya kebebasan berpendapat. Lalu kemudian dia berpendapat bahwa ras tertentu itu tidak loyal untuk negara ini. Sah kan kemudian. Oke. Lalu kemudian ini seperti teori kick the ladder itu loh, menendang tangga. Tadi saya jelaskan ke temanmu. Semua dengan demokrasi semua boleh berlomba-lomba untuk naik dengan tangganya. Tapi ketika Anda sampai duluan di atas, dia tendang tandangnya supaya yang lain tidak bisa naik nanti. Itu beberapa tokoh menyebutnya bunuh diri demokrasi itu. Dengan demokrasi semua boleh. Ideologi bebas Pak, nggak usah ngomong Pancasila Pak, semua boleh Pak. Yang suka agama ya khilafah, yang suka apa ya apa, boleh Pak. Tapi setelah sudah nanti berkuasa, dia kick the ladder, tendang tangganya. Sehingga didominasi oleh ya aku dan pemikiran dan kelompokku. Kita lihat bentuk-bentuk propagandanya. Kalau Anda lihat antisemitismenya waktu itu begini. Ini salah satu komik ya, buku untuk anak-anak, bahkan sampai bentuknya adalah antisemitisme itu sampai ditancapkan sejak anak kecil. Dipropaganda sejak kecil. Jangan berteman sama Yahudi. Yahudi itu kayak ini loh, rubah. Anda tidak dapat percaya sama seekor rubah di padang rumput dan sumpah orang Yahudi. Yang percaya sama orang Yahudi. Ini diajarkan sejak anak-anak kecil. Buku bergambar untuk orang tua dan muda, poster antisemitisme. Kan lihat itu di rantai begini. Boleh mereka tidak apa-apakan. Yahudi itu yang bikin ekonomi kita. Dia temannya komunis nih. Der Ewig Jude, Yahudi abadi, mencirikan orang Yahudi sebagai Marxis rentenir, orang yang memperbudak. Ekonomi kita jadi rusak itu ya karena orang-orang Yahudi. Nih, itu kata-kata di pintunya itu ya. Dir Judaism Solerdi, kau babi Yahudi, semoga tanganmu membusuk. Dan sampai begitu. Sampai begitu. Boleh tanya. Boleh. Apa kalau komunisme tuh kalau demokrasi ini kan ada ideologi tuh berarti nanti ada yang ditunjuk jadi berkuasa ya? Bukan. Demokrasi rakyat bisa memilih dia ingin dipimpin oleh siapa. Tapi kalau komunisme yang milih untuk memimpin semuanya dipercayakan kepada negara. Rakyat tidak usah. Semuanya biar diatur oleh negara. Biar diatur oleh partai spesifik yang kemudian. Tapi nanti kalau misalnya sudah dipilih, yang berkuasa bisa ngubah sistem. Yang mana ini? Komunis atau apa demokrasi? Bisa, makanya itu kan bisa anomalinya demokrasi itu bisa begitu. Jadi demokrasinya hilang. Iya, itu tepat. Itu yang istilah adalah menendang tangga. Oh, makasih. Ya. Jadi diawali dari antisemitisme. Jangan dikira waktu itu kan kita sudah belajar bahwa demokrasi sudah sejak Rousseau ya gitu, artinya sudah ada bibitnya gitu dan diikuti. Tapi kemudian Anda harus tahu konteks di mana waktu itu perjalanan sejarah kita ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia II, betul? Habis-habisan Jerman. Banyak negara, beberapa negara itu terutama yang dianalisis oleh Hannah Arendt adalah di Jerman. Habis-habisan. Hitler itu tidak terima terjadinya
perjanjian Versailles, hasil perjanjian Versailles yang damai, perjanjian damai yang menghentikan Perang Dunia I. Karena Jerman harus ganti rugi banyak. Dia tidak terima, ekonomi Jerman jadi kacau. Dia ingin membangkitkan lagi, kemudian yang terjadi situasi masyarakatnya adalah banyak orang kemudian secara ekonomi susah. Maka itu kemudian menjadi jalan bagi Hitler nantinya untuk mencari populisme yang awal tadi adalah karena kanan itu menjadi jalan bagi Hitler untuk meraih dukungan populisme kanan, kemudian mengarahkan ke kanan. Sedangkan yang di blok komunisme mengarahkan ke yang kiri, tapi sama-sama posisinya adalah sama-sama menarik simpati secara populis masyarakat yang mengalami banyak kesengsaraan. Demokrasi menjadi titik rawan nantinya adalah ketika terjadi situasi itu. Bisa muncul yang hari ini kita pelajari adalah totalitarisme. Nah, ini totalitarisme yang cenderung di dalam yang dianalisis Arendt adalah yang di Jerman, yaitu cenderung kanan. Dengan narasi awalnya anti Semitisme ini dulu. Harus jalan masuknya harus itu. Harus ada, paling mudah adalah harus ada yang dikambing hitamkan. Untuk situasi chaos kita dalam demokrasi serba tidak menentu, harus ada yang disalahkan. Harus ada yang dicari kambing hitam. Siapa yang menyebabkan ini? Kita, yang menyebabkan rakyat sengsara. Di Jerman waktu itu Yahudi pembawa sial. Bukan cerik gara-gara. Ya tuduhan mereka bahwa kita ini banyak dikuasai orang Yahudi, ini Jerman jadi tidak maju-maju. Kalah perang dunia. Nih, Yahudi membawa sial. Kematian orang Yahudi akan mengakhiri kesengsaraan Saarland. Ya, ini yang digaungkan oleh nasionalis sosialis, partainya Hitler. Itu. Dalam situasi yang chaos, maksudnya dalam situasi demokrasi, ada celah ketika dia bisa menjadi totaliter, ketika orang memenangkan populisme. Ingat itu. Bisa. All in 01, all in 02, all in 03, all in Jokowi, all in Prabowo, all in Anies Baswedan. Itu bisa menjadi total nanti. Ini populisme juga nanti. Harus diwaspadai itu. Apakah Pak Kristo nyebut ini capres-capres meraih populisme? Iya, sejak awal saya tadi katakan memang yang direbut adalah simpati publik. Mana narasinya macam-macam. Ada yang narasi bahwa keadilan hukum tidak memihak masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi tidak memihak masyarakat. Ya kan? Pembangunan tidak memihak, hanya memihak untuk yang kaya. Maka meraih dukungannya gitu. Warga Jerman, lindungi dirimu, jangan membeli dari orang-orang Yahudi. Dari anak-anak juga nih. Ilustrasi antisemitisme dari buku bacaan pertama anak-anak. Ini apa? Sejak anak-anak kecil. Nanti sampai memuncak totaliter itu adalah tidak ada lagi kebenaran selain ini. Makanya total itu apa yang kamu pikirkan itu adalah satu-satunya kebenaran dan tidak ada yang lain. Ini indoktrinasi, dipropaganda dari kecil. Jangan-jangan kita hari-hari ini mengalami. Coba cek aja. Dipropaganda produk-produk kecantikan, produk-produk kegantengan.
Yang cantik adalah sesuai bintang iklannya kosmetik kan? Ya, apalagi kulitnya putih. Anda langsung mengingat lagi propaganda apa yang sudah Anda terima. Itu kulit putih, tinggi, langsing. Ayo. Jangan-jangan itu sudah menghidupi pikiran Anda. Propaganda kalau filsafat itu baik. Propaganda kalau filsafat tidak pernah mempropagandakan dirinya baik. Tidak mempropaganda itu. Coba kriteria orang cantik apa? Kita cek dari sederhana deh. Supaya nanti adil kriteria ganteng juga yang sejauh Anda dapat dari masyarakat Republik ini pada hidupmu. Coba. Cowok ideal menurut Anda? Iya, sampaikan aja. Kita tidak sedang menghakimimu, tapi kita sedang mengambil sampel, random sampling dari Apa ya? orang Paling Indonesia. kalau dari teman-temanku good looking. Good looking. Good looking. Oke. Good looking itu Good looking spesifiknya yang apa? spesifik kalau menurut teman-temanku tuh ya bersih. Bersih. Terus ya Wangi. oh, ada tahu banyak ya? Hah? Itu wangi, itu bagian dari wangi. Kalau pas buka gini kan Rexona men. Tapi kalau wangi enggak masalah bagi mereka, jangan-jangan. Mau itu malah kelihatan lebih jantan. Tuh dengerin trik. Iya, Itu. Maskulin. Oh, itu propaganda itu gitu. Benar ya? Begitu ya sejauh ini ya. Mungkin Good look. iya. Mungkin iya lah. Saya tanya menurutmu, enggak usah menurut orang lain, menurutmu aja. BTS pakai anting-anting. Benar nih. Apa ya? Hmm. Propaganda kalau selain dari iklan mungkin Dari mana? personality kayak kalau entertain itu pastikan yang diagungkan selain good looking itu pasti personality sama seberapa smart dia. Oke, benar itu. Standar bisa jadi. Standar itu bisa jadi propaganda. Soalnya kita pasti akan membandingkan satu dengan yang lain. Pinter. Mensuges diri kita sendiri. Sudah mulai pinter. Jadi yang benar adalah yang begitu. Kita lihat cantiknya. Ya, misalnya supaya tidak terkesan cantik atau ganteng ya. Itu makanya supaya imbang itu. Sejauh ini itu cantiknya apa yang diberikan ke kita? Jangan-jangan cantiknya orang Eropa. Iya juga. Jangan-jangan cantiknya orang Amerika yang ditanamkan kepada kepala Anda melalui produk-produk itu. Sehingga Anda tidak bisa lagi melihat yang cantik adalah yang dalam propaganda pikiran Anda. Dari kecil Anda sudah ditanamkan itu. Sehingga ada temanmu yang cantiknya orang Jawa, Indonesia yang begitu kulitnya lebih berwarna, rambutnya mungkin tidak lurus atau kemudian tidak terlalu tinggi juga, Anda merasa enggak banget gitu. Jangan. Pak. Itu kan membentuk subjektif kan, opini subjektif kan. Pakai sabar. Itu pakai mic-nya. Iya. Udah tidak mau dipropaganda ya. Juga mau tanya, Pak. Nah, ini Pak. Iya, iya. Kalau misalnya propaganda itu kan bisa membentuk pikiran yang subjektif ya Pak. Ya Pak, pemikiran yang Betul. dia kira subjektif. Betul. Tapi massal. Oh masal. Massal ini. Bahkan ada pelajaran waktu saya kecil, kulit orang Indonesia adalah sawo matang. Iya. Ada macam-macam ya, Pak. Kulitnya siapa itu? Orang Jawa atau orang mana itu? Kulit. Orang Papua tidak merasa, orang Aceh tidak merasa, orang Dayak tidak merasa. Matiku. Terus kayak Anda harus tahu ada banyak propaganda yang itu kan makanya sampai pada titik di mana tidak ada lagi kebenaran selain ini. Ini dikip dulu ini. Makanya ini ditanamkan. Kok ini nampaknya zaman dulu Pak. Iya, makanya saya ajak cek. Ada nggak propaganda zaman sekarang? Terus dijejali iklan terus. Bisa jadi subjektif. Tapi kalau ini dibuat dalam bentuk massal. Buat ini gambar ke anak-anak gini. Kenapa di Indonesia kancil nyolong timun? Kesannya kancil ini hewan yang jahat. Oh gitu Pak, singa raja hutan padahal kan. Betul. Beda lagi kalau Anda melihat komik atau dongengnya orang Amerika atau orang dari Eropa. Babi, Three Little Pig, Anda tahu buku Three Little Pig untuk anak-anak.
babi itu digambarkan anak-anak ke hewan yang polos, yang lugu, yang macam-macam kan itu. Tapi kalau di Indonesia kan tidak pernah pakai babi. Berarti propaganda itu akan menimbulkan bukan menimbulkan, sorry, dipengaruhi juga oleh something yang besar dan kuat dong. Kayak for example Indonesia tadi, kita ke jurang dikit. Digambarkan di Indonesia bahwa babi itu adalah hewan yang jorok, hewan yang haram. Kata haram sendiri itu kan muncul karena adanya satu kepercayaan yang besar dan dominan di Indonesia yang mengatakan dalam agamanya bahwa itu adalah keharaman. Gak apa-apa, it's okay, Seth. It's okay. Iya. Nah, berarti itu kan adanya propaganda tersebut itu kan juga disebabkan mungkin salah satu faktor pendukungnya adalah satu hal yang besar di negara itu sehingga muncul propaganda atau pemikiran yang dianggap benar hanya itu saja. Oke. Tidak harus langsung besar. Bisa makanya pelan-pelan. Makanya gerak dari meraih populisme itu bisa jadi bertahap. Tinggal lihat sentimen apa yang menguasai publik. Bergeraknya nanti di akhir saya akan simpulkan bahwa kamu pinter-pinter aja lihat publik ini sentimen dengan apa, yang perasaannya mudah berkobar dengan apa. Netizen 62 ini mudah berkobar kalau disenggol dikit kan gitu. Ada masalah apa di waktu itu di Inggris tentang tidak bisa main badminton itu kan langsung digoyang Twitter sama mereka. Pinter-pinter aja lihat apa yang menjadi sentimen publik gitu. Gitu. Jadi belum tentu besar langsung bahwa ia digerakkan. Ada orang yang melihat ini, publik ini merasa banyak tidak puas dengan kinerja atau dengan suatu isu tertentu, betul. Itu aja, kumpulkan itu kayak jadi bola salju. Populisme itu. Nah, kalau agama kan memang agama selalu begitu juga gitu. Gerak agama lahir itu kan misalnya cek aja mau Kristen, mau Katolik, mau Islam, itu kan dari orang-orang kecil yang percaya bahwa ini tentang satu pewahyuan tertentu. Terus kan misinya adalah sebarkan ini ya, gitu. Gitu. Tinggal kemudian menyebarkannya dengan harus pintar-pintar juga melihat publik maunya apa gitu juga kan. Ya sama kayak orang jualan iklan kan juga begitu. Jadi pinter melihat sentimen apa yang kuat dan ini kita bisa manfaatkan ini untuk kepentingan. Nah itu makanya gaya populisme itu bisa begitu. Awalnya dipropaganda dulu, nanti kemudian kalau sudah semuanya percaya ini apapun makanannya kan minumnya, kan gitu. Iya kan? Kalau sudah jadi tenang aja, semua kan jalan sesuai dengan apa yang mereka mau di atas yang mempropagandakan kok. Apapun makanannya, minumnya, dapat sosok. Aku nggak tahu. Terus kemudian saya jadi nembak iklan deh, minum pokoknya ya Aqua atau mau dikasih le mineral jawabnya ya Aqua gitu. Orang sudah orang istilahnya terhegemoni. Tapi awalnya dari propaganda tentu ada kepentingan. Makanya saya tidak kaget kalau misalnya itu kemudian dimanfaatkan nanti ditopang oleh nanti media. Capres itu harus punya backingan media. Kalau enggak bisa dia mempropagandakan. Nah, coba 01 ada Metro 02 TV One kali ya. TV One kali ya. Biar adil semua. 03 No way MNC. MNC itu salah satunya Sembilan Naga lupa. Berarti Wah, saya enggak tahu Sembilan Naga. Tapi intinya adalah ada propaganda sejak kecil. Gitu ya. Apakah itu besar? Sekarang mungkin besar dan mau dikuatkan lagi. Bisa, kuat-kuatan juga. Kamu tanya apa? Iya. Pak, semisal ya Pak, saya itu mencintai seseorang wanita yang wanitanya itu mengikuti standar standar masyarakat kecantikannya. Ya berarti cinta saya itu propaganda dong Pak.
cinta saya udah propaganda, hidup saya udah berada di kapitalisme, terus saya gagal jadi seorang manusia dong, Pak. Anda jangan-jangan juga kita itu makna cinta juga hasil propaganda. Pak, makanya. Gitu kan. Jangan-jangan kita itu makna cinta itu juga kena propagandanya mulai apa Pak? Macam-macam kan, lagu, bacaan, novel juga bisa. Arti cinta ini kan saling, iya, kemudian kan tergantung bacaanmu apa, tergantung lagu-lagu dengaranmu apa. Itu salah satu contoh konkretnya. Kalau lagumu seneng yang ada aliran bahwa cinta tak harus memiliki, ya wes Anda terpropaganda. Ada cinta harus memiliki Pak gitu, ya propaganda juga. Anda bisa berdebat dengan teman Anda gitu kemudian bahwa enggak, cinta itu harus memiliki. Dia bilang enggak harus dong, ngapain sih gitu. Masing-masing dengan kekuatan, iya kan gitu. Dengan alasan kemudian sekarang ya menurutku sih ya, kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa, tapi Anda sudah bahwa Anda sudah mengakui bahwa ya Anda harus mengakui bahwa Anda ada hasil kristalisasi tertentu. Ini kan lama-lama kayak mengkristal itu. Aren bilangnya ini mengkristal nih. Apa yang Anda terima dari kecil, jadi anak harus ini, jadi anak harus begini gitu. Ajaran orang tua juga propaganda. Propaganda itu banyak ditemui ya, Pak, cuman nggak sadar aja. Nanti diarahkan untuk apa? Itu yang penting. Kalau Hitler untuk politiknya adalah untuk antisemitisme. Outputnya. Nanti bisa mengarah ke totaliter itu adalah nanti dengan bentuk yang lain. Tapi bahwa harus diterima bahwa Anda terinjeksi, terdoktrin banyak sekali tekniknya. Bener kan ya? Udah benernya ya Hannah Arendt ya, mulai titik ini ya bener ya gitu. Tapi waktu itu dipakai oleh Hitler untuk Penting gak kayaknya? enggak penting sih. Wah, kasihan orang. Kasihan. Saya tidak mau terpropaganda supaya harus mengangkat telepon kan. Saya barusan propaganda Bapak. Iya, gitu. Mau tanya? Ya itu, kasih mic-nya. Berarti kalau kayak gitu bisa jadi semua yang ada di pikiran kita, semua yang kita pikirkan adalah hasil dari propaganda. Betul. Terus pemikiran yang nggak hasil Anda propaganda sadar atau yang tidak mana? tinggal gitu. Orang kadang tidak sadar dan mengatakan nanti efek akhirnya. Ada yang membedakan adalah betul. Saya harus akui bahwa saya diajarkan sampai sebesar ini terpengaruh oleh orang-orang yang sudah mendidik saya. Saya belajar apa, terus saya mengalami apa, itu benar. Tapi tinggal orang sadar atau tidak. Sama outputnya ya, Pak. Bukan, orang sadar atau tidak bahwa iya, aku mengakui bahwa aku orang Surabaya, misal ambil contoh ya, yang kalau ngomong itu gak isok biasa gitu. Sadar atau enggak? Iya, aku sadar bahwa konsep ke laki-laki idealku adalah hasil dari ini. Banyak orang enggak sadar. Banyak orang enggak sadar. Kemudian kalau dia nggak sadar gitu tuh, Lah kemudian tinggal bisa mudah untuk diarahkan kemudian. Dan mengatakan bahwa titik akhirnya nanti adalah bahwa hanya ini yang benar. Ajaran yang orang lain yang berseberangan denganku salah. Itu kemudian yang kemudian menjadi masalah. Paham ya? Ketika Anda mengkristalkan, ambil contoh konkret adalah kriteria ganteng itu hanya itu, titik. Kalau temenmu bilang yang lain, salah. Jelas dia salah. Dan saya berani pukul dia kalau dia memaksakan itu gitu. Makalah dengan kekerasan nanti iya gitu. Jangan ngeyel ya gitu. Gitu. Kamu ganteng. Oke, silakan. kemudian pemikiran yang bukan hasil propaganda itu seperti apa? Yang bukan hasil ini. Sebenarnya bahwa kita itu, makanya kalau ada filsuf yang sangat ini ya, bukan yang Arendt, bahwa pengetahuan itu kekuatan, knowledge itu power. Iya, itu benar. Bahwa dengan pengetahuan Anda punya kekuatan tertentu, mempengaruhi orang juga. Pak, lalu pengetahuan yang bukan hasil propaganda yang gimana gitu? Yang
sebenarnya efeknya sih gitu. Maksudnya itu adalah saya menitik beratkan pada Anda sadar, Anda efek bahwa pengetahuan ini, Anda diajari matematika dari ini ya gitu. Wah, saya dipropaganda bahwa matematika itu menguasai hidup dunia gitu. Nah, kalau Anda sudah sadar, itu Anda bisa melepaskan diri dari cangkang itu. Oh ya, matematika salah satu aja sih. Tidak semuanya matematika sih. Bagaimana dengan teori-teori absolut, Pak? Kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya itu propaganda, Pak? Iya. Di mana satu? Iya, itu kan gitu. Anda harus sadar bahwa dari mana ada satu? Mana sih satu? Dari mana kamu ada menamakan itu satu? Nah, itu. Dari mana bentuk angka 2? Nah, betul. Kan Anda perlu sadar bahwa apa sih yang absolut sih gitu. Iya, terus absolut itu apa, Pak? Nah, makanya yang penting kan bahwa pengetahuan itu terbuka untuk nantinya adalah terbuka untuk penambahan atau terbuka untuk alasan yang lebih dalam. Inti di propaganda itu adalah kemudian tidak bisa lagi melihat kemungkinan di luar pengetahuan ini. Iya, betul. Ya, itu setuju. Betul. Di Indonesia. Oh iya, silakan boleh. Sambil lihat ini. Oh iya, silakan. Jepang mempropaganda kan? Dia tahu kan? Tunggu. Dia tahu kan bahwa Indonesia habis dijajah Belanda? Gak apa-apa, nanti setelah ini tanya. Dia tahu kan Indonesia habis dijajah Belanda kan? Sengsara kan hidupnya? Kita datang sebagai saudara tua. Tenang, saudara-saudara. I'm your big brother. Yang akan membawa kita Asia berjaya, saudara-saudara. Bener ya? Supaya Jepang diterima dengan mudah. Tinggal tahu sentimen apa yang lagi dimakan publik atau enggak itu. Ada tanam pasa juga. Yuk, sedari menanam hingga memetik, yuk gitu ya. Rajin-rajin nanam ya. Rajin menanam, nanti kita akan menuai hasilnya. Tapi disuruh nanam untuk Jepang. Iya kan? Supaya orang-orang tidak sadar kalau itu terhegemoni itu. Supaya Anda tidak sadar bahwa Anda sedang dijajah. Terus Anda mengiyakan dengan rela, mengiyakan apa yang dimaui. Betul sekali. Anda terhegemoni oleh pasangan Anda, pacar Anda, jadi Anda melakukan apapun sampai kehilangan your rationality sampai itu. Nah, saya tidak mau ngomong ya gitu. Itu Anda kok saya jadi block on ya gitu. Itu banyak sih orang. Nah. Ternyata pasanganmu bisa mendoktrin. Iyalah. Pasangan. Bisa sekali gitu. Tuh, Jepang pelindung Asia, pemimpin Asia. Oh iya. Silakan. Oh iya. Itu di Indonesia ngalam. Ini nanti akan hubungannya dengan yang ini karena kenapa propaganda atau antisemitisme itu bisa kuat, di propaganda bisa kuat, itu ditopang juga dengan nanti imperialisme yang kedua. Yo, tanya apa? Ya, apa kan tadi pemikiran itu hasil dari propaganda kan ya. Terus kalau propaganda itu menjual kenyataan, menjual yang dianggapnya nyata hanya. Ya, bisa jadi malah merekayasa. Mereka menjual kenyataan. Jadi Rekayasa atas kenyataan bisa jadi. rekayasa kenyataan. Jadi mereka menjual sugesti. Ya. Dan kita berpikir sesuai mereka. Jadi selama ini pikiran kita rasional kita, logika kita itu sugesti. Kemudian sekarang mau mencari sebaliknya sugesti. Saya mencari itu kebalikannya sugesti itu kan kenyataan ya seharusnya ya. Terus kalau kenyataan itu apa, dan kalau misalnya dalam ini kan dulu pernah tanya ya perasaan dulu pas pulang sekolah ya. Tapi ini off materi enggak ya? Off materi enggak? Yang penting nanti baca, harus punya buku. Iya, harus baca. Ya ini ada kenyataan yang sains sama itu. Jadi bingung lagi. Oke. Soalnya orang-orang kayak mencari gitu. Kenyataan itu, oke, saya tanggapinya begini. Kenyataan itu apa sih? Ini semua kenyataan nih. Tapi propaganda bisa jadi memframe ini aja. Kacamata ya. Iya,
Dia tinggal pinter-pinter aja gitu. Seperti orang juga nge-cut video aja gitu. Ada kepentingan apa? Tinggal dia mau, kamu butuh di kepentingan apanya. Gitu. Bisa saja. Dan Anda meyakini bahwa hanya ini ke realitas, kenyataan. Misalnya ini, ya, terus Anda hanya frame begini aja. Terus orang lain mengatakan bahwa harus geserin. Nggak bisa dia, yang benar ya ini. Purpose itu ya ini, buku ini tok, nggak ada komputernya, nggak ada. Boleh tanya lagi. Boleh. Kemudian kalau misalnya ada yang kalau tadi bilang kalau kenyataan itu aslinya ada hanya ditutupi oleh propaganda. Ya, orang bisa memframing kenyataan itu seluruhan ini ya. Gitu. Bahasa kan bentuk salah satu sugesti ya. Betul, Dan bahasa kenyataan itu biasanya dijelaskan pakai bahasa. Betul, orang harus berbahasa. Jadi kenyataan itu kan bisa saja sugesti. Tapi kalau kayak gitu berarti nggak menerima semuanya. Oh, kita harus tahu gini, bahwa kenyataan itu lebih luas daripada bahasa. Bahasa kan upaya manusia di dalam mensimbolkan kenyataan. Sakit, enak, manis, asam itu kan upaya kita di dalam menyimbolkan apa yang sebenarnya ada realitas tertentu yang kita mau sampaikan kan gitu. Tetapi masalahnya di mana, Pak? Masalahnya Anda harus sadar bahwa bahasa itu, simbol itu terbatas. Nah, itu loh. Kalau Anda kemudian tidak menyadari bahwa bahasa itu, simbol itu terbatas, wah ya itu Anda nanti totaliter ya. Terus apalagi merasa bahasa Anda yang paling benar lagi. Itu kemudian efek sampai goalnya adalah apalagi bahasaku paling benar nih. Makanya ada upaya-upaya misalnya bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Sekarang Mandarin. Ini juga upaya-upaya propaganda kan dari ekonomi juga. Karena hubungannya nanti dengan ini. Boleh tanya lagi. Boleh. Boleh. Ya. Supaya kita materinya lanjut. Itu kan kalau kenyataan itu luas, apa kenyataan itu berarti harus ada buktinya? Itu kenyataan saintifik. Kenyataan saintifik. Kita tidak pernah lihat di mana rasa sakit itu kan. Tapi kita harus terima bahwa rasa sakit itu ada. Orang kan biasanya ngeliat di sini Pak sakit, emang iya gitu, enggak kan? Pokoknya badan enggak enak gitu aja kan, cuman gitu. Rasa sakit hati itu loh misalnya, sakit hati itu di mana? Gak tahu. Gak jelas kan, bukan di kelingking juga kan? Tapi ada itu kan? Masa bukan kenyataan, bukan realitas? Realitas dong. Oke, ini dulu. Nah. Imperialisme itu bagian kedua, menopang, nggak kelihatan ya? Dikit Pak. Dikit ya. Senjata ideologis dengan menggagaskan perlunya pemerintah oleh ras-ras unggul kemudian. Sebenarnya gagasan dasarnya ada itu di imperialisme itu. Ambil contoh Jepang masuk atau Belanda atau Jepang Indonesia. Kan mereka merasa bahwa ya saya saudara tua Anda dan saya yang berhak memimpin Anda kan gitu. Oke, benar ya, senada ya, sejalan pemikirannya ya, dengan antisemitisme terus ditopang dengan imperialisme, gitu. Orang mengimperialisme, mendominasi orang lain kan pasti dia merasa lebih hebat dari orang yang didominasi, betul ya? Betul dong, logikanya gitu dong itu, iya kan? Anda tidak mungkin, Anda paling mendominasi adik Anda pasti iya karena Anda merasa saya lebih tua dan saya lahir duluan dan saya lebih besar nih, lebih kuat, lebih sebagainya. Maka adik harus nurut sama saya. Betul loh. Betul ya. Imperialisme punya gagasan di dasar itu gitu. Ada ras-ras yang dianggap merasa lebih unggul untuk mengelola, mendidik atau dengan bahasa apapun itu ras-ras yang inferior. Mungkin Belanda masuk ke Indonesia, kita masih panah-panahan sama dinosaurus jangan enggak ya, itu bercandaan kelewatan itu ya. Masih zaman pendekar, hei di mana Kisanak gitu.
Anda tahu sinetron itu kan ya? Dari mana Kisanak gitu. Kita masih zaman-zaman pendekar, Belanda sudah datang pakai mesiu, pakai bubuk mesiu, pakai mesin cetak. Dar gini aja. Ini kurang beradab ini gitu. Kita harus didik bangsa ini. Bahasanya dididik, tapi bahasa kita ya kan imperialisme karena mengambil kekayaan untuk kepentingan mereka gitu. Nah, ini imperialisme ini mendorong perlunya menciptakan rasisme sebagai tujuan, sebagai satu-satunya penjelasan yang mungkin serta excuse bagi tindakan-tindakannya. Gitu. Jadi ini antisemitisme kemudian itu berjalan beriringan dengan imperialisme ditopang itu karena dia bisa excuse kan, oh enggak apa-apa, memang kita butuh dipimpin oleh saudara tua kita. Kita masih bodoh mungkin belum bisa menang melawan, belum bisa merdeka, maka kita harus dibimbing sama ini kakak kita paling oke. Benar ya? Ya. Padahal kepentingan yang ada di balik itu sesungguhnya adalah kepentingan para kapitalis sebenarnya. Nama aja gitu. Saya mau menjadi presiden untuk supaya bangsa dan negara ini lebih sejahtera. Jangan-jangan ada kepentingan supaya kita bisa berkuasa dan kita punya banyak akses tentang keuangan di sini. Agak di tepian jurang ini agak menakutkan juga ini. Mencari faktor-faktor produksi selain modal, ada material, manpower, atau dalam kasus imperialisme Inggris mencari market. Anda tahu ya, di negara-negara yang kapitalismenya besar, marketnya sudah jenuh, maka dia harus cari pasar. Oke, pasar itu yang paling laku adalah orang-orang yang masih tentu yang belum bisa memproduksi sendiri kan gitu. Kalau sudah bisa produksi sendiri kan kita bosen ya gitu. Logikanya kan begitu. Maka barang ini harus dilempar keluar. Indonesia itu pasar yang sangat besar untuk segala barang. Pak, nanti kalau misalnya sudah nggak direkam kan boleh lompat ke jurang. Nanti pemikiran otentik muncul saat pemikiran otentik kakak, tapi sudah mati duluan. Baru nggak bisa otentik gitu. Namun kenapa? Namun kenapa? Betul. Lihat ini. Kita sebagai bangsa-bangsa penikmat, Anda dan saya ini termasuk ini menikmati laptop. Ada produk sendiri dalam negeri aja kita cecar. Ini jelek. Itel. Axio, Honda Advance. Itu apa sih? Ditopang oleh imperialisme. Yang kedua itu ditopang oleh imperialisme. Imperialisme itu melakukan ekspansi tidak di luar benua melainkan di dalam benua. Ada namanya Hannah Arendt sebutnya, kalau dalam bagian kedua tidak ada di sini ya, di Pan-Slavia dan Pan-Jermania. Apa itu pan? Ya seluruhnya. Kayak ras kita adalah yang Slavia itu di ini, yang di USSR, negara Eropa Timur, dan Pan-Jermania. Ya semuanya harus Jermania. Der Panzer kita yang utama. Pan itu kan seluruhnya gitu, semuanya. Maka itu yang menjadi sorotan Hannah Arendt. Ada dua kutub setelah Perang Dunia. Benar, Jerman sudah runtuh, maksudnya Hitler sudah kalah, tapi masih ada Stalin di sana. Masih ada Stalin kan? Jadi ditopang oleh itu. Antisemitisme ditopang imperialisme. Sama-sama kemudian. Jadinya kemudian adalah totalitarisme. Ketika semua tidak sadar lagi, tidak sadar means gini, semua sudah terhegemoni bahwa kulit orang Indonesia adalah sawo matang, maka kita dengan mudah menuduh siapa yang Indonesia dan siapa yang tidak Indonesia. Ya kan? Boleh. Maka kalau terjadi sesuatu konflik, maka
mudah cari kambing hitam. Itu kan caranya pikirin itu. Mudah begitu caranya gitu. Totalitarisme itu kemudian begitu tumbuh subur ialah rezim-rezim yang tidak mendasarkan diri pada konsensus deliberatif. Ini demokrasi, sudah tidak lagi. Makanya demokrasi itu kemudian mulai ke kanan ini sudah meninggalkan lagi hakikat demokrasinya. Yang tidak lagi mendasarkan cara hidup bersama dengan kesepakatan deliberasi yang kita pikir ya gitu. Enggak, ya segini aja gitu. Melainkan pada konformitas berdasarkan teror atau rasa takut. Nah, titiknya nanti adalah rasa takut juga. Di Korea Utara orang siapa yang berani protes ke Kim Jong Un? Takutlah Anda searching tentang Kim Jong Un ini aja dibatasi kok, akses IP-nya juga dibatasi kok, akses untuk googlingnya. Tahu kan? Rezim Nazi dan rezim Stalin ada di Jerman dan tadi Panslavia dan Pansgermania itu adalah dua kasus totaliter yang sama-sama irasional melihat ras Yahudi yang direpresi dan dipersepsi sebagai ras yang menyadari diri sebagai ras terpilih sebagai pesaing. Ada siapa ras terpilih, siapa pesaing. Jadi membuat dikotomi yang sangat jelas antara oh ini yang terpilih, ini yang pesaing ini. Ini yang bikin kita tidak maju-maju sebagai Jerman ini. Totalitarisme ini yakni rezim yang ingin berekspansi dan mendominasi seluruh dunia. Coba Anda baca yang ini. The point is that all these smaller European countries non-totalitarian dictatorship were preceded by totalitarian movement. Ada beberapa di titik-titik awal itu. Jadi dia melihat di Eropa itu terbagi begitu. Terus di halaman yang 311-nya ini. Totalitarian movement are possible wherever these are mass. Ketika terjadi massa, ini yang Arendt membedakan adalah ada namanya massa dan ada namanya rakyat. Massa itu orang yang digerakkan oleh sentimen itu tadi. Misalnya digerakkan oleh sentimen itu misalnya kita gak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang diteriaki maling-maling, kita langsung kan ikut teriak itu. Massa itu berarti Anda. Padahal Anda belum tahu itu maling beneran atau bukan itu. Jadi orang yang dituduh kan itu. Jadi massa itu digerakkan oleh sentimen. Gitu. Dan disitulah totalitarisme. Sadar enggak bahwa Anda jangan-jangan digerakkan oleh sentimen tertentu? Sentimennya asal bukan 01, asal bukan 02, asal bukan 03. Enggak ada alasan selain asal bukan titik-titik. Bisa jadi gitu kan? Cari jodoh yang sama-sama satu ras. Jangan cari yang agak di tepi jurang nih soalnya gitu. Kalau dikenalin ke mamanya, gak lihat gak sama. Gak usah lah dek gitu. Gak usah lah kok. Propaganda itu ada dalam banyak bidang. Yang dikhawatirkan Hannah Arendt adalah ketika itu dilakukan dalam bentuk politik. Ini penataan hidup bersama ini. Saya katakan tadi di agama ada Pak, ada. Di pengetahuan juga, di ilmu pengetahuan ada. Itu. Agama memang punya kepentingan untuk menjaga doktrinnya. Ya, kita harus akui, iya dong itu. Kepentingan agama adalah menjaga pewahyuan itu lurus. Ya, memang gitu. Itu ya. Nah, itu kan yang enggak bisa diotak-atik karena iman itu masalahnya. Oke, dan kita enggak mungkin dong kita mengatakan kau kena propaganda. Itu ukurannya iman. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, karena itu dimasukkan dalam kategori iman. Tapi kalau dalam kategori politik, nggak bisa, dasarnya iman. Masalahnya di situ. Jadi saya tidak menyalahkan propagandanya, ini harus dicatat ya gitu. Karena agama memang punya kepentingan untuk menjaga doktrinnya. Iya dong.
supaya ndak belok dong ajaran agama dong. Iya dong. Tapi kalau politik, siapa yang ndak boleh membolehkan belok gitu maksudnya? Boleh dong. Misalnya hari ini kita demokrasi, besok kita demokrasinya agak digeser dikit, agak lagi itu. PSI ya. Di politik itu masalahnya adalah kalau ini dimasukkan yang dikhawatirkan Hannah Arendt ini dipakai untuk mengatur hidup politik itu loh masalahnya. Tapi kalau dalam hidup agama ya sah-sah saja ya gitu. Oke, silakan. Nah, ya. Kita ke dia kan agama itu pasti punya kepentingan untuk menjaga doktrinnya agar tetap berjalan selurusnya. Lalu pertanyaanku ya rada agnostik dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Sekalian dari mana mereka bisa mengetahui dan menyatakan bahwa doktrinnya itu tetap benar, bahwa wahyunya itu tetap benar? Lalu dari mana dan barometer apa yang mereka pakai untuk menyatakan bahwa wahyu itu tetap lurus dan tetap memang seperti itu dari dulu dan memang seperti itu yang dimaksud dan dimaukan? Oke. Masing-masing agama itu punya ini ya. Masing-masing agama punya skema atau apalah kita mengatakan ritme atau dalam memastikan bahwa keberlanjutan ajarannya itu masing-masing agama punya dong itu tentu itu. Misalnya dengan Kristianitas itu diwariskan mulai dari yang murid-murid Yesus, terus kemudian ada para penggantinya dan seterusnya itu ada gitu. Terus misalnya dalam teman-teman yang Islam ada para sahabat, kemudian ditulislah ada hadis yang menuliskan apa yang menjadi perkataan Nabi itu gitu. Jadi masing-masing agama punya dong gitu. Nah, masalahnya kalau yang tentang kemudian jangan dicampurkan masalahnya ketika mencampurkan yang doktrin yang agama dengan yang politis itu pasti banyak benturannya di situ. Karena yang agama tidak bisa dipertanyakan, lebih cenderung untuk ya wes you believe it or not gitu. Take it or leave it, tinggal gitu aja. Kalau agama itu, kalau Anda tidak yakin pada ajaran satu agama ini yang klaim bahwa orang-orang di dalamnya mengklaim bahwa ini sesuai dengan apa yang diajarkan atau pewahyuan yang dari sononya gitu. Kalau Anda tidak percaya ya take it or leave it gitu. Tapi kalau di dalam politik, jangan. Di politik itu semua boleh ditanyakan. Kok bisa orang Indonesia kulitnya rawa matang gitu? Boleh itu. Tapi kalau agama, mosok iya misalnya ambil contoh ekstrim gini. Agama saya sendiri, misalnya Katolik gitu, tidak akan saya bertanya apa iya Yesus Tuhan gitu. Pasti saya dimarahi banyak orang nantinya gitu. Karena ya wes kalau kamu tidak percaya Kristus, ya metu aja, keluar aja. Itu gitu. Tapi kan tidak bisa, misalnya saya mengatakan kalau itu di dalam politik, kemudian politiknya mengatakan apa iya 1, 2, 3 itu kalau jadi presiden bagus semua. Boleh, itu boleh ditanyakan. Yo pengen melenceng dari ini ya, barometer hancur ini nanti. Boleh. Kalau makanya itu tinggal ditaruhnya di mana. Apakah ini? Nah, itu makanya antara yang propaganda agama dengan yang politik itu kalau digabungkan, kalau di ini pasti akan jadi banyak clash-nya. Karena yang satu boleh dipertanyakan, yang satu enggak boleh, itu masalahnya. Nah, si Arendt ini mendeteksi propaganda ini dipakai dalam politik yang tidak boleh ditanyakan. Itu masalahnya. Totalitarisme itu menempatkan propaganda sebagai sesuatu yang tidak boleh ditanyakan lagi. Pemimpin besar kita itu ya ini. Gitu. Menempatkan propaganda itu seperti agama, propaganda betul, agama. Tepat di situ. Betul. Nah, seperti kitab suci. Makanya kayak Stalin buat buku itu kayak buku, jadi kayak buku kitab sucinya gitu. Kayak doktrin Mein Kampf-nya Hitler itu, Mein Kampf-nya itu jadi doktrin utama. Buku kitab sucinya gitu. Tidak boleh ditanyakan.
Anda mempertanyakan, Anda melawan gerak masyarakat, gerak populis ini gitu. Anda tidak setuju Jerman bangkit kembali, gitu malah. Tuduhannya adalah kalau zaman waktu Soekarno adalah anti revolusioner. Karena dia misalnya Soekarno di Indonesia pernah pemimpin besar revolusi. Siapa yang melawan Soekarno maka menolak revolusi. Zaman reformasi semuanya orang pro reformasi. Anda satu tidak pro reformasi, oh ante Orba ini. Masih kan gitu. Tuduhannya kan gitu. Ante Orbani gitu. Salah mau tanya lagi. Jadi begitu kemudian. Munculnya kemudian bukan lagi konformitas, tapi selain konformitas yang muncul dari rasa takut. Takut aja gitu. Menjadi totaliter adalah ketika takut. Tidak ada lagi ruang untuk bisa Anda bertanya secara demokratis tadi. Atau misalnya di Indonesia nih, kita sudah menyepakati bahwa Pancasila. Anda bilang dengan di muka publik, saya tidak percaya Pancasila. Anda langsung pasti langsung ini tanda. Nah, tujuannya macam-macam. Tujuannya macam-macam. Maka ini teror bukan sarana untuk menakut-nakuti atau memusnahkan lawan, melainkan sarana untuk mengendalikan massa, kata Arendt. Takut. Kayak kita ini sebenarnya jangan-jangan kita dalam nuansa totaliter nih. Kok kita takut berbicara di tepian jurang gitu. Jangan-jangan kita harus sadar itu gitu. Dia sudah mau lari tadi itu. Dia kan gitu. Jangan-jangan kita kok Anda tidak merasa bebas dalam berbicara, kita demokrasi atau apa sih ini? Jangan-jangan. Itu kan gitu. Jangan-jangan gitu. Aku yang kena itu. Nah, Arendt berpendapat bahwa totalisme adalah produk modernitas sebenarnya itu. Maksudnya apa? Ya jangan kira ini lahir kita, maka nanti di akhir itu Arendt bilang ini bisa totalitarisme bisa terjadi dimanapun. Bahkan makanya saya awali tadi dengan demokrasi. Demokrasi itu juga bisa melahirkan yang totaliter loh gitu. Ada beberapa kutipan yang bagus. Itu yang saya tunjukkan juga. The success of totalitarianism movement among the mass and mean the end itu illusion demokrasi. Jadi ketika melihat demokrasi adalah sebuah ilusi yang ya kita enggak lah gitu, enggak bebas itu. Kita jangan-jangan judulnya demokrasi tapi sebenarnya kita enggak bebas-bebas amat. Gitu. Hanya takut aja karena gitu. Hanya takut aja itu. Dia sudah mau siap-siap lari tadi kan gitu. Katanya demokrasi, oh Anda siap-siap lari, duduk aja tenang gitu. Ya lah gitu. Duduk aja tenang gitu aja gitu. Teror bukan lagi alat untuk mencapai tujuan politik, melainkan tujuan itu sendiri. Maka titiknya adalah mau itu komunisme, mau itu Nazi dengan nasionalis sosialis, tapi kalau di dalamnya menggunakan dominasi dengan teror, dengan ancaman, itu totaliter. Misalnya, Anda dibebaskan sama orang tua, silakan dek milih. Tapi ya mama nanti nggak mau ngasih uang saku. Gitu, itu sesederhana itu juga gitu. Ya silakan dek gitu. Kamu mau tetap pacaran sama dia? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti mama nggak mau kasih uang saku. Tertotal. Nggak apa-apa terlambat. Tapi nanti poinnya dihitung terus. Gitu. Kan gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi hati-hati ya nanti ya pulang kamu ya gitu. Gitu ya. Kamu lewat mana sih pulangnya gitu. Gitu. Kayak di bawah bayang-bayang begitu biasanya ada tukang pangsit enggak di depan rumahmu. Dia ketawa. Ada tukang pangsit enggak gitu. Yang jarang-jarang lewat kok tiba-tiba lewat enggak ada? Kebetulan penjaganya kita tuh jago caruk, Pak. Oh. Jangan-jangan kan enggak tahu caruk, bahasa daerah. Iya. Oh iya. Begitu. Makanya tadi Pak Krisma bilang ya jangan-jangan dinding ini punya telinga untuk merekam loh. Kamu ngomong apa aja tadi.
Loh, Anda ya itu. Semuanya telinga di mana-mana ini. Ah. Ya ini menjelang akhir kita mau perang dunia pertama. Anda tahu ya kenapa orang bisa begitu sih Pak gitu. Yang Anda perlu catat adalah kenapa Pak orang bisa sampai totaliter. Itu saya yang sering kan makanya buku asal usul Hannah Arendt kan asal usul totalitarisme gitu. Jangan di lihat ini tiba-tiba orang meyakini gitu aja enggak. Selalu ada konteks. Makanya saya tunjukkan konteksnya adalah perang dunia 1. Perang Dunia II, ekonomi Eropa sulit, saudara-saudara. Penyebab kerusuhan, revolusioner, membuat masyarakat terbuka penyebaran. Kemudian ketika orang lelah dengan demokrasi, orang kemudian mudah untuk capek demokrasi, ngobrol terus gitu. Yang pasti-pasti aja Pak, kayak teman-teman Anda mungkin yang waktu itu Anda ceritakan, teman-temanku maunya yang simple Pak, yang instan aja. Itu yang malah mudah untuk tertotaliter. Apa-apa kemudian ada masalah apapun terus kemudian jawabannya adalah agama ya. Komennya itu banyak sekali di medsos. Tidak ada jarang banyak. Anda jangan menarik saya ke tengahan sini. Oh iya, Platformnya apa dulu Pak? di YouTube banyak. YouTube memang Apapun masalahnya, mayoritas. iya. Apapun masalahnya jawabannya adalah TikTok masih oke lah gua. agama, tidak berakhlak lah, tidak apalah. X masih lumayan lah, X masih lumayan. Jadi lahir dari ideologi-ideologi totaliter itu menawarkan jawaban-jawaban kepastian. Jawaban pastian. Baik itu ekstrim kanan maupun kiri, jangan dikira. Saya selalu mengingatkan juga hati-hati. Kita yang sering teriak-teriak NKRI harga mati, juga jangan-jangan itu banyak menindas juga. Atau yang teriak-teriak juga untuk pisah-pisah gitu juga. Itu juga sama aja gitu. Mau kanan atau kiri, tapi ada ideologi yang menawarkan kepastian. Itu makanya saya bilang kayak agama dibawa masuk ke politik itu yang pengalamannya harus diperhatikan gitu. Ketika agama dibawa masuk ke politik, agama itu kepastian. Politik itu enggak pasti, harus diingat. Iya benar. Anda harus siap itu gitu. Makanya Arendt menawarkan itu. Kalau yang pasti itu agama ya gitu. Ya sah agama memberi kepastian. Tapi kalau itu dibawa masuk ke ruang politik, wah. Ya diupayakan untuk selalu masuk memang. Diupayakan untuk selalu masuk memang. Itu. Ada monopoli kebenaran, monopoli atas kebenaran. Jadi yang benar adalah yang begini ini gitu. Boleh ada banyak peraturan-peraturan yang kemudian berdasarkan satu agama tertentu dan kita kemudian biasa ketika orang tidak lagi sadar bahwa ini itu kok bermasalah ya, itu bisa jadi Anda termonopoli kebenarannya. Paham ya, bentuk-bentuknya kecil itu sangat banyak gitu. Anda tidak lagi bisa melihat pemimpin yang ya pokok ini menjawab semua. Aduh, Anda sudah tertotaliter berarti itu. Anda perlu sadar itu. Nih, sebab totalitarisme ialah rasisme yang berpadu dengan imperialisme. Imperialisme membentuk PAN tadi kalau maju. Bukan Partai Amanat Nasional. Bukan. PAN yang seluruhnya adalah ya Indonesia First. Kayak gitu loh. Indonesia First, Amerika First, atau Jawa First, gitu lah. Itu apa di balik itu sebenarnya kalau kita lihat adalah catatan akhirnya adalah sentimen itu. Yang semuanya digerakkan berdasarkan satu emosi tertentu. Orang tidak lagi menggunakan titik batas. Masuk ini benar ya gitu. Nah, tadi dia mulai berpikir apa benar 1 + 1 adalah 2. Nah itu mulai orang keluar dari sentimen ini dan mulai menggunakan apa iya ya gitu. Apa iya ya gitu. Minimal apa iya ya gitu. Kita jadi pembela ini kita waktu nanya nggak mungkin Bu. Ini kayaknya nggak mungkin gini deh Bu. Iya benar apa iya Ini gitu. bisa jadi pembelaan ini. Waduh kalau sudah menggunakan ini untuk pembelaan ini ya. Enggak deh Pak Tunggal.
pragmatis kayak gini nggak mungkin ya, Pak. Ini ada cara lain gitu. Iya gitu. Begitu gitu. Jadi itu sebagai catatan akhirnya saudara-saudara. Coba cek, jangan-jangan kita banyak terpropaganda dengan banyak hal. Jangan-jangan. Makanya pun maksud saya dalam beragama pun orang bisa soft, ada yang sangat hard kok gitu. Yang soft itu adalah ya oke lah, agama saya harus yakin bahwa agama saya paling benar, tapi saya tidak boleh dong mengatakan orang lain ini agamanya salah dong. Itu yang soft itu. Tapi Anda harus yakin bahwa Anda benar gitu. Tapi kan dalam politik kan juga diajak untuk terbuka begitu gitu. Oh, ada masukan sana, oke, dia masuk melihat dari sisi sini, saya melihat dari sisi sini, dia melihat dari sisi sini dan sini. Gitu. Makanya kalau terus pilih-pilih capres, merasa capresnya terus kemudian yang melihat asal bukan ini, asal bukan itu, hanya dengan alasan sentimen, Anda perlu bertanya. Jangan-jangan Anda sudah tertotaliter pikirannya, tidak lagi melihat kemungkinan yang lain. Total itu kan, tidak lagi bisa melihat. Iya, kayak ya wis gini Pak, mentok Pak, ya wis gini, mau apa lagi? Nah itu gitu. Ya wis gini Pak, mau gimana lagi? Aku itu ya gini, mungkin pacarmu bilang aku ini ya gini gitu. Terus Anda mengamini itu, iya oke, siap, respect gitu, oke gitu. Begitu saudara-saudara.